Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang agak lucu juga begitu terhadap perdebatan yang sering sindir menyindir antara Rizal Ramli dengan Pak Mahfud MD. Dan sekarang ada yang terbaru dengan Jumhur versus Mahfud MD begitu, dan ini menjadi menjadi menarik juga dalam dunia politik begitu kan. Kok bisa seorang pemimpin, seorang pejabat publik bisa berkomentar seperti itu begitu kan, dan bahkan ada yang menantang debat dan sebagainya, dan akhir dari semua ini ada yang salah satu ngabalin bilang begini. Ngaku siap debat, Ali ngabalin, Pak Mahfud tahu Jumhur debat sama saya saja sudah terseok-seok. Ini artinya apa? Artinya ya kalau ini dipertontonkan sebagai pejabat publik ya kacau kita begitu kan. Dalam artian hal-hal seperti itu tidak perlu ditanggapi. Kan kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan ya inilah politik kita begitu di Indonesia, sampai kapanpun perdebatan-perdebatan seperti ini ya saling membenarkan diri sendiri ya, walaupun kita salah misalnya tetapi selalu membenarkan diri sendiri. Seperti ini komentar-komentar netizen sangat luar biasa ya seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, ngaku siap debat, Ali ngabalin, Pak Mahfud tahu Jumhur debat sama saya saja sudah terseok-seok. Ini banyak sekali. Dalam kita tahu ya siapa sebenarnya ngabalin ini begitu kan. Dalam catatan demokrasi si Ngabalin ya memang terkenal dengan dulu ya kritik keras, tapi setelah masuk ke pemerintahan dia seolah-olah adem ayem terhadap perkembangan hari ini begitu. Dulu sangat kental sekali mengkritik Pak Jokowi setelah berada di jabatan kabinet, masuk di pemerintahan, dia tidak menunjukkan apa-apa begitu kan. Sama dengan Pak Fahri Hamzah sekarang begitu. Dia ngotot sekali nyerang Anies Baswedan, kritik Anies Baswedan, tahu-tahunya dia mendukung Prabowo hari ini begitu. Ini debat sama lu sama debat kusir, yang ada hanya kata-kata, diksi yang gak jelas, emosional, bicara modal, ngotot doang. Ketimbang debat sama lu bagus gelut aja ini. Debat tanpa bawa ponsel, kita lihat logika masing-masing dalam berpikir pada saat debat ini. Merasa menang kalau debat, padahal yang dimenangkan hanya dalam hal keras suara, menjerit dan berteriak, serta maunya berbicara sendiri dan memotong pembicaraan orang lain, bukan seolah substansi yang diperdebatkan. Betul sekali begitu. Kalau sana ya, kalau sama Pak Ali ngabalin bukan debat tapi ngajak ribut. Nggak bisa tema sama si isinya beda begitu. Jadi artinya apa ya? Kalau hanya otak dipertontonkan dan kekerasan atau sentimen terhadap orang lain ya tidak. Ya seperti itu logikanya begitu kan. Dalam artian bahwa ya tidak perlu kita berdebatkan begitu kan. Yang seharusnya kita berdebatkan adalah narasi-narasi yang baik. Narasi-narasi bagaimana mengupayakan bangsa kita itu dibangun bersama-sama kan, seperti itu begitu. Bahkan banyak sekali nih ngabalin yang suka ngibulin. Debat kasir, debat kusir dan berkualitas ini, nyebelin ini. Apa sih gunanya debat? Yang diperlukan saat ini adalah orang yang dapat mendengar, bukan orang yang asal ngomong doang. Ini banyak kritikan kepada Pak Mahfud juga begitu, yang awalnya dia muncul dengan Rizal Ramli ya, terkait dengan menyinggung antara bodoh, antara saling singgung terhadap itu begitu. Dalam artian bahwa ini pejabat publik kalau dibiarkan seperti ini ya harus serang begitu. Bahkan Pak Jokowi mungkin bisa nyerang rakyatnya sendiri begitu kalau ini dibiarkan begitu kan. Tetapi inilah bagian dari demokrasi kita. Yang kita cari diskusi. Semua tahu kalau debat sama Anda nggak berkualitas, nggak berbobot sama suara Anda, nggak ngasih orang ngomong lagi, apalagi kalau kalah argumen, tambahnya ngelantur, nggak ngasih orang ngomong. Ini manusia. Maksudnya debat dengan bunglon. Mau aja ngabalin direndahkan sama Pak Mahfud, harusnya tersinggung dong. Atau jangan-jangan dia nggak genah ya kalau sedang dihina si Mahfud. Saya teringat apa yang disampaikan Pak Mahfud bahwa ketika seseorang masuk dalam dunia pemerintahan, jangankan malaikat masuk ke situ, semuanya akan menjadi iblis. Nah, dari perkataan inilah yang kemudian menjadi spekulasi banyak, dikomentari oleh Pak Rizal Ramli dan sebagainya begitu kan. Akhirnya sampai di sini begitu. Dan bahkan mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ngaku siap debat, Ali ngabalin. Pak Mahfud tahu Jumhur debat sama saya saja sudah tersiok-siok.
Ini dikutip dari Gelora bahwa diusulkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD untuk berdebat. Tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Ahli Mohtar Ngabalin bilang Jumhur Hidayat akan terseok-seok jika berdebat dengannya. Apa sih sebenarnya yang perlu diberdebatkan begitu kan? Ya, Pak Ngabalin juga dulu itu mengkritik habis-habisan Pak Jokowi. Setelah gabung dengan Pak Jokowi sekarang ini melempem begitu, tidak ada gunanya sama sekali begitu. Dan bahkan hal itu disampaikan bahwa Ali Ngabalin menanggapi usulan yang disampaikan oleh Pak Mahfud yang menyerah dan berdebat dengan Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Jumhur Hidayat. Nah, Jumhur Hidayat itu masanya banyak banget begitu kan, mulai dari buruh, mulai dari karyawan, semuanya masuk di situ begitu. Sedangkan Pak Ngabalin apa yang mau yang diperdebatkan begitu, dia tidak punya masa sama sekali begitu. Dan bahkan ini Pak Mahfud juga tahu bahwa saudara Jumhur debat sama saya saja sudah terseok-seok, apalagi lawan Profesor Mahfud. Dalam Pramukaya untuk salam sahabat Jumhur Hidayat, semoga sehat selalu, suci dalam pikiran dan perbuatan, ujar Ali Ngabalin. Bahkan Ali Ngabalin pun mengaku siap untuk berdebat dengan Jumhur Hidayat soal Perpu 2 terkait dengan tentang Cipta Kerja atau Ciptaker ini. Dengan senang hati, kapan waktu dan tempat segera dikabarkan agar Bang Ali segera disesuaikan dengan jadwal yang sudah ada dan sangat padat. Wow. Sekarang mulai alibi banget terhadap apa yang disampaikan oleh Ngabalin. Tapi di satu sisi, kalau tidak ada Ngabalin, politik kita tidak ada yang mau ditertawakan begitu kan. Seolah-olah ya serius semua begitu kan. Pada hakikatnya ya si mulut Ngabalin ini sebenarnya ya keluar apa aja, berpendapat apa aja ya, karena memang tidak berfaedah, hanya sebagai intermezzo dalam dunia politik, ya biarkan saja begitu kan. Karena indah demokrasi kita begitu. Dan bahkan Pak Mahfud mengatakan bahwa ditantang debat dengan Jumhur Hidayat, biar Ngabalin aja begitu. Ya Ngabalin kalau dia berdebat serius dengan masa depan tentang Perpu Cipta Kerja ini, ya kalah kan, karena memang sebenarnya Cipta Kerja itu tidak seharusnya keluar dari diperdebatkan begitu kan. Dan bahkan Cipta Kerja menurut saya pribadi tidak masuk akal begitu. Dan bahkan ini Menko Polhukam Mahfud MD menjawab tantangan debat Jumhur Hidayat terkait dengan Perpu Cipta Kerja. Mahfud mengaku menyerah terkait tantangan itu. Bahkan ia menyarankan agar Jumhur menantang debat kepada tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin, namun Mahfud mengaku tidak tahu apakah Ngabalin bersedia atau tidak. Maka saya usulkan dia agar menantang debat Ali Mohtar Ngabalin biar seimbang, tapi saya tidak tahu Ngabalin mau atau tidak. Diketahui bahwa Jumhur menantang Mahfud MD terkait dengan Perpu Cipta Kerja ya. Selain itu Jumhur menantang Yusril Ihsamahendra untuk berdebat terkait dengan Perpu Cipta Kerja ini. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD merespon kritik yang muncul atas penerbitan Perpu Cipta Kerja. Mahfud mengatakan banyak yang tidak memahami mengenai putusan MK soal Undang-Undang Cipta Kerja tapi ikut berkomentar. Banyak yang pertama tidak paham putusan MK itu seperti apa. Yang kedua belum baca isinya sudah berkomentar, sehingga saya persilahkan saja kalau mau terus diskusikan saja, kata Mahfud MD. Bahkan Mahfud menjelaskan MK sebelumnya memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Menurut Mahfud MD ya, maka MK meminta perbaikan soal Omnibus Law masuk sistem tata hukum di Indonesia. Dan bahkan dia mengatakan bahwa sesudah diselesaikan undang-undang P3 pembentukan peraturan perundang-undang itu sudah diubah dijadikan undang-undang dan uji ke MK sudah sah. Nah, kalau sudah disahkan ya mau tidak mau siapa mereka begitu kan. MK sendiri kan sudah tahu siapa mereka, apa yang mau didebatkan ya mungkin ya sia-sia saja begitu. Dan bahkan ini kata Yusril Perpu Cipta Kerja bukan pemilihan terbaik. Sebelumnya, ahli hukum tata negara Profesor Yusril Ihsamahendra memandang bahwa peraturan pemerintah penggantian undang-undang Perpu tentang Cipta Kerja merupakan pilihan paling mungkin yang bisa diambil Presiden Jokowi untuk mengatasi keadaan. Soalnya Undang-Undang Cipta Kerja sudah dinyatakan MK sebagai inkonstitusional bersyarat.
Bahkan Perpu nomor 2 tahun 2022 itu diterbitkan Jokowi setelah pada 25 November 2021 bahwa MK memutuskan prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi. Maka MK mengamanatkan agar dalam waktu 2 tahun DPR dan Presiden harus memperbaiki undang-undang itu. Bila lewat lewat batas waktu, maka undang-undang tidak berkekuatan hukum. Maka MK juga melarang pemerintah membuat peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja yang diperbaiki. Dalam artian bahwa apa? Akibatnya dari putusan pemerintah berada di posisi yang sulit. Soalnya perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja bakal memakan waktu yang lama. Padahal sisa periode masa jabatan Presiden Jokowi hanya sampai 20 Oktober 2024. Maka diambillah pilihan yakni Perpu Cipta Kerja. Ya, ini yang diperdebatkan begitu kan. Apa yang mau diperdebatkan? Itu masalah hak kita ya, dan bahkan menurut saya pribadi ya tidak seharusnya ini menurut saya bertentangan juga begitu kan, yang harus kita pahami. Tetapi yang saya baca sekilas bahwa tentang Perpu ini ya seharusnya menurut saya pribadi sebaiknya tidak perlu disahkan terlebih dahulu, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.